Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat lagi yuk. Yuk, boleh. Boleh kan? Curhat terus. Karena curhat itu tidak perlu nggak perlu nunggu awal bulan, akhir bulan. Curhat boleh. Saiki oleh yo. Oleh. Oleh yo. Termasuk masalah soalnya yang ada kaitannya sama awal bulan. Awal bulan, akhir bulan itu adalah ngatur uang. Aduh, ini sebenarnya kan masih awal bulan sih, kayaknya masih awal bulan, tapi kok ternyata saldo udah menuju ke akhir bulan. Gimana ya gitu? Apakah hanya kita atau ada yang lain? Ada yang lain, sepertinya ini banyak dialami. Kabeh wong koyo ngono ya. Iya enggak? Apakah yang kira-kira nggak mengalami? Kayaknya Willy sih gue belum. Aman, dia belum. Mas Irwan aman. Mas Tri aman. Tata aman. Aman kabeh, awake dhewe tok berarti. Ternyata ini curhatan kita. Gitu. Tapi enggak gini Dev. Ini ada yang masuk juga, udah kirim ceritanya ke kita. Kita Gimana bacain tuh? ya, boleh ya. Pengen tahu atau pengen tahu banget? Baca. Jadi ini memang curhatan yang hubungannya sama ngatur keuangan. Dan ini memang kayaknya relate banget dengan kita tiap bulan. Terus. Kita baca ya, ini dari Mbak siapa? Sebut saja Mbak Rita Sugiarto. Lalala. Yuk, Mbak Rita, cus. Rekayasa. Setiap akhir bulan rasanya seperti roller coaster emosi. Nah, di satu sisi senang karena gaji udah masuk, tapi ternyata di sisi lain khawatir yang juga terus menghantui. Gimana ya caranya supaya uang ini cukup sampai akhir bulan? Harga kebutuhan pokok makin naik, apalagi sekarang anak-anak lagi banyak kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Ekskul. Biaya les, uang pendaftaran, mana kalau misalnya pulangnya udah sore pasti nambah uang jajan. Mereka tentu ini bikin uang yang kita punya itu cepat banget habisnya. Belum lagi ada tagihan-tagihan biasa. Ini kan memang tagihan yang harus dibayar tiap bulan, listrik, air, wifi, terus ya macam-macam lah, uang belanja yang memang harus dibelanjakan tiap hari. Kadang suka iri lihat teman-teman yang bisa beli barang-barang baru, liburan keluar kota. Saya juga pengen sih, tapi gimana ya? Prioritas utama tetap kebutuhan sehari-hari. Saya udah coba berbagai cara untuk bisa lebih hemat, mulai dari masak sendiri di rumah, mengurangi penggunaan listrik, sampai membandingkan harga sebelum beli. Tapi rasanya kayak belum cukup efektif. Pengennya sih punya tabungan yang lebih banyak buat jaga-jaga nih kalau misalnya ada kebutuhan mendesak untuk masa depan anak-anak. Nah, terus terang sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan keluarga itu tentu nggak mudah. Iya betul. Kita juga kan. Kok relate banget? Iya. Masa jenis cerita naik dewe kayaknya. Mbak Rita ini jangan-jangan jelmaan kita ya. Jangan-jangan Anda yang nulis. Selain harus pinter-pinter bagi uang, kita juga harus bisa menghadapi berbagai macam godaan seperti promo 99. 12. Nah ini promo belanja online kan macam-macam ya. Promonya macam-macam terus. Kayaknya dari yang pertama sebenarnya kita nggak tertarik jadi tertarik untuk beli. Terus demi keluarga kita harus tetap semangat dan berusaha mencari solusi terbaik. Semoga aja ada jalan keluar dari udah selesai masalah ya? keuangan. Mari Mbak Udah. Tak kira sik dowo. Iya, tak takoni Mbak Rita iki atene curhat atau nulis isi. Kompleks ya Bun ya. Tapi enggak apa-apa. Mungkin Harus curhat. Mbak Rita ini ngerasa memang masalah ini dialami tiap bulan. Jadi tiap bulan selalu kayak gitu terus kan
jadinya pengen yang diceritakan lebih panjang, lebih dawa ngono lho, dibandingkan dengan kasus yang mungkin sekali atau 2 kali. Lah iki benulan nih. Iya. Yang relate dari ceritanya Mbak Rita tadi tuh ada satu. Kenapa ya yang lain bisa jalan-jalan ke sini, melaku-melaku mereni, beli ini, beli itu. Kok aku nggak bisa? Kok aku nggak bisa ya? Jangan-jangan masalahnya yang kono, Mbak. Iya, gitu ku bensin aja kadang gak ada duit aku. Nah, itu tapi karena kita ngelihat yang lain. Kita ngelihat yang lain. Pernah nggak ada di satu momen yang kita nggak sadar nih, moro-moro dewe, ya udahlah lupain yang apa punya standar yang seperti itu, kita lupain. Duit lek dihitung-hitung kayaknya gak cukup, tapi begitu dilakoni ternyata malah cukup. Kira-kira apa lek jadi sampean? Rezeki itu kan bukan hitungan matematika ya Dev ya? Terus kita itu kadang bersaing sama orang yang kita jadikan standar itu orang lain. Lah kita kan punya kemampuan ekonomi sendiri, Mbak. Iya saja nih memang begitu. Tapi sekarang kesempatan kita untuk melihat orang lain tuh lebih banyak karena media sosial. Iya, ya kan? Kalo flexing. Banyak yang flexing. Willy tuh suka flexing. Enggak, dia kalau flexing itu flexing kerembangan. Wah, ternyata boleh juga ya. Kan gak ada yang dan itu dipamerin ke kita ya. Itu. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada medsos, itu kan orang-orang lebih anteng karena yang ditahu mungkin tetangga kanan kiri aja ya, atau saudara lah. Tapi kalau sekarang kadang teman kita atau saudara kita yang komunikasinya aja nggak intens nih, kita bisa tahu kondisi mereka. Itu tadi Mbak siapa? Mbak Rita. Ya? Mbak Rita. Tapi Mbak Retno ya, Mbak Retno dan Mbak Rita pernah nggak mikir emang dewe ngerti tak kondisi keuangan nih mereka yang kita lihat itu? Enggak, kita kan taunya sama apa yang mereka posting aja. Ya. Jalan-jalan ke Rembangan. Bukan mantul. Ini pengalamannya Willy. Oh, iya. Jadi mereka jalan-jalan lah, entah keluar kota atau keluar negeri atau belanja barang-barang bermerek. Kadang-kadang itu juga ada teman-teman yang ngasih kesempatan just tip. Ini bukan hanya Mbak Rita ya, kadang kita ada. Kok iso yo? Aku gak. Iya, aku kok gak tahu tuh ke barang bermerek ya. Ini teman-teman yang titip itu mereka punya pendapatan berapa? Nah, betul. Duitnya teko endi? Bayangkan. Kadang kita beli tas aja udah kita beli di online shop 100-200 cukup ya. Oh iya, cukup banget. Tapi kalau misalnya bermerek paling enggak kan juta gitu. Tapi mereka punya loh duit segitu. Mbak Rita ini aku tahu Mbak ada di posisinya dia. Oh gitu. Jadi pengalaman pribadi. Pribadi lagi. Ya kita kan cuma bisa ngasih pandangan dari pengalaman pribadi kan. Mikir banget. Kok iso ya melaku rene. Kok iso. Wow, mai saiki api. Tapi balik lagi, kalau kita standarnya pakai standar orang itu, lain, nggak nutut. Kita nggak tahu kita nggak tahu sumber penghasilan, cara mereka ngatur keuangan gimana. Dua, nggak selamanya nggak akan cukup, Mbak. Selamanya nggak akan cukup. Berapapun kita punya duit nggak akan cukup karena yang kita lihat orang lain. Kita nggak ngukur ide saja nih. Kita bisa jujur nggak? Kebutuhannya kita itu sampai sebatas mana? Kapan kita harus bilang cukup sama diri kita sendiri? Itu mengalahkan ego itu lebih susah. Timbangannya apa? Yang paling susah itu ngalahin ego kita sendiri. Iya, karena mungkin ya kita nggak bisa munafik juga ya Dev ya. Ruang untuk melihat atau mengukur orang lain dibandingkan dengan kita itu cukup terbuka lebar. Kita bisa tahu dari banyak tempat untuk bisa tahu kondisi, untuk bisa tahu perkembangan orang lain. Tapi kita nggak benar-benar tahu sebenarnya kondisi keuangan dari orang-orang yang mungkin lagi pamer liburan, lagi beli tas branded, lagi apa lagi kira-kira? Lagi makan di restoran. Gampangnya gini. Iya kan? Belum tentu mereka yang pamer itu keuangannya stabil. Tapi ya nggak semua kasus kok yang ngono pisan. Tapi untuk menghibur diri kita. Tapi nggak kemudian buat justifikasi orang ya. Tapi lebih ke
Oh iya, kini kan nggak ngerti dia kerjanya seperti apa, contoh. Satu, terus Kerjanya kita apa? juga nggak tahu mereka Dia punya pakai, punya pay utang letter nggak apa nih? enggak. Mereka pakai pinjol apa enggak kita nggak tahu. Nah, Paling enggak betul. untuk langkah pertama lah untuk meredakan keinginan kita untuk sama seperti orang lain bisa di situ. Balik lagi, aslinya sakjane kurang syukur, Mbak. Oh, berarti intinya adalah Ketika kita ngerasa kurang padahal semuanya sudah tercukupi. Oke, sudah tercukupi, cuman mungkin untuk hal-hal yang primer itu hal-hal yang masih sekunder. Itu masih belum gitu ya. Tapi karena konco-koncone wis ono Wis, sing ngono, nah. akhirnya mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Kapan aku? Kok aku gak iso? Aku kok nggak nyampe-nyampe sih kayak gitu. Tapi sajane perjalanan orang itu kan waktunya beda-beda ya. Beda, nggak Startnya bisa. juga nggak sama. Betul, setuju. Waktunya juga nggak sama. Jadi kadang-kadang itu kalau aku pernah ini nih Dev, aku pernah baca bahwa kalau misalnya kita bandingkan rezeki kita sama orang lain, apakah kita juga mau membandingkan kematian kita sama orang lain? Nah, Aduh serius ngeri banget. kan, ngeri. Kok jadi ngobrol Iya. ngatur keuangan jadi kematian Sebenarnya sih? ngatur benar, tapi iku mau Mbak, basicnya itu kadang-kadang ngatur keuangan satu, kita itu sebenarnya cukup dan mampu. Karena kan Allah udah ngasih jaminan sebenarnya ketika kita udah berusaha rezekinya wis ono, tapi rezekinya ya kudu digoleki. Yeah. Ketika itu semua sudah dilakukan, kok kini sih ngerasa kurang ae. Koyoke yang harus dievaluasi memang cara kita melihat rezeki itu. Apakah ukurannya diri kita sendiri atau orang lain? Oke. Baru kalau udah ngerasa cukup, kayaknya bakalan mengalir deh. Kalau misalkan udah ngerasa cukup nih. Iya. Oh, mangan wis iso, bayar les-lesan iso. Terus listrik sekolah deh. Air iso. Wis kebayar. Kebayar kabeh kan sakjane. Sudah terbayar. Berarti udah cukup. Iya, kita Cuman merasa gagal mengatur keuangan karena kita nggak bisa healing kemana kayak ini, terus beli tas-tas branded kayak si ini. Akhirnya kita menjustifikasi diri kita, kok aku gak iso ngatur keuangan sih, bisa jadi kayak gitu kan? Kapan sih? Iya jatuhnya ya memang membandingkan. Jadi kita merasa nggak bisa ngatur keuangan karena ternyata kita nggak bisa main-main, nggak bisa pergi-pergi gitu ya. Parahnya lagi Mbak, kalau misalkan kita udah justifikasi, oh ya aku gak iso ngatur keuangan yo. Padahal seharusnya aku bisa. Ujung-ujungnya apa? Pinjol. Minjem akhirnya. Padahal nggak butuh. Engko minjem wis mepet, bayarnya gawe opo. Masalah. Nah, ini juga kayaknya perlu ini ya Dev ya, perlu kita juga obrolin juga ya Dev ya. Karena kan ujung-ujungnya minjem yang gampang itu pinjol. Ujung-ujungnya kalau sudah pinjol itu waktu bayarnya koyo aneh Rut ya. Bayarnya pasti akan lebih besar, terus terornya itu loh yang bahaya juga. Kita lihat banyak kasus juga kayak gitu ya. Berarti intinya lebih kemana, titik mana sih? Syukur ya. Menurunkan sedikit standar kita dan mengalahkan ego. Mengalahkan ego kadang-kadang Mbak. Kita tuh sebenarnya mampu cukup. Misalnya rezekimu saiki 1 juta. Cukup no guys 1 juta iku, gengsimu ojo ning dhuwure 1 juta. Cukup sakjane. Katakanlah seperti itu. Kalau semisal Mbak Rita ini berpikir kira-kira perlu nggak nih aku cari penghasilan tambahan? Oh ya, setuju. Iya kan? Setuju. Cari penghasilan yang lain tapi bukan pinjol. Iya, Ojo, betul. Karena kan kita kadang tiap orang itu kan punya potensi masing-masing. Ya, entah bikin kue atau dia bisa jahit atau dia bisa nge-MC, macam-macam lah. Atau bisa driver online. Loh, tapi kan benar. Iya, betul. Daripada mobilnya daripada mobilnya nganggur di rumah, ya kan? Setuju. Sekarang jadi toko online. Sopo. Pantesan kok tenang banget ya, tak juragan tiba. Iya betul. Dia kayaknya nggak pernah masalah ngatur keuangan ya. Bergurukah kita perlu sama dia? Boleh. Mbak, iya pinjol kok pas. Bunga berapa persen, Pak? Jadi ya itu tadi lah, kayaknya kalau misalnya ada potensi yang bisa kita jual, bisa nambah-nambah. Bukan barang kita yang dijual, misalkan ada sofa di rumah jual, bukan. Potensi bisa dari masak, kita masakannya dijual. Nah, iya. Terus bisa
bisa ngomong, omongannya dijual. Gak benar iki lho. Maksudnya Bahaya banget. Kok iso omongan? Hah? Ya. Enggak. omongan dijual. Suara dijual. Ke situ ya. Ke situ Mbak Rita ini bego. Lanjut. Kita lagi ngobrolin ngatur keuangan ini. Iya. Ngatur keuangan. Tapi nggak apa-apa ya Mbak Rita ya. Jadi mungkin Mbak Rita mungkin perlu lihat potensi yang ada di Mbak Rita apa. Mungkin juga ini nggak berlaku buat Mbak Rita pemasukan aja. Tambahan. Iya. Kalau dari Mbak Retno tadi sarannya apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan potensi. Kalau aku tetap menurunkan standar itu tadi. Oke. Standar dan gengsi. Dan ini kalau misalnya kita kolaborasi, mungkin yang jadi curhatan Mbak Rita ini sedikit banyak ada solusinya lah ya. Ya, kita ngelihat orang, ada yang ngelak wong liya itu nggak akan pernah ada cukupnya. Selalu pasti ada kurang diri kita, pasti sudah. Aku lihat Willy juga kapan aku gemuk dia kayak dia juga nggak nambah-nambah gitu berarti. Liriknya Bukan, ya itu tadi standar tiap orang itu memang nggak bisa disamain ya. Iya, aku ngelihat Tata setiap minggu jalan-jalan dia ke Gilimanuk gitu Iya, betul. Cuma buat makan loh dia. Nah, itu balik makanya, lagi. luar biasa kan? Bayangkan. Nah, artinya kalau kita ngelihat orang memang nggak akan ada habisnya. Berdamai sama kondisi keuangan sendiri itu penting. Berdamai dengan kondisi keuangan kita sendiri. Ya. Tak ulangin ya, berdamai dengan kondisi keuangan kita sendiri. Ini quote of the day. Kalau buat yang jomblo gimana, Bu? Berdamai dengan kondisi kejombloanmu sekarang. Berdamai ya, maafkan dirimu, gak apa-apa kok jomblo itu. Jadi yang perlu kamu curhatkan bukan ngatur keuangan. Kenapa masih jomblo? Ngatur kesendirian. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya masalah keuangan naik turun, balik lagi. Tuhan itu nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan makhluknya. Tapi itu tadi Dev, kadang yang namanya pendapatan sama rezeki itu kan beda ya. Kalau ada lagi satu hal menarik. Percaya nggak kalau hitung-hitungan kita itu kadang-kadang nggak sama. Nggak bisa. Udah ngitung nih kurang. Tapi ternyata kita bisa melalui loh bulan itu gitu. Dan terbayar loh. Kok gak Kok cukup ya? Kok nggak ngutang gitu. Momen-momen semacam itu layak untuk dijadikan cermin bahwa kita sebenarnya bisa. Tahan dulu deh beberapa ego itu. Gitu ya Mbak Rita, mudah-mudahan ya kita semuanya masih struggling. Yang di sini juga masih struggling. Iya, masih sama-sama banyak mengalami hal yang sama juga dan sama-sama masih kita belajar ya. Tagihan tiap bulan juga masih bunyi-bunyi ya tapi ya udah dijalani aja. Tagihan bunyi-bunyi itu apa namanya? Token listrik di rumah juga kadang-kadang bunyi. Mbak Rita sebenarnya masalah Mbak Rita ini masalah banyak orang. Semua orang pasti mengalami. Jangan khawatir, you are not alone. Katanya orang Madura tuh kayak gitu. Kamu nggak sendiri. Kita temani, mudah-mudahan jadi ini ya penguat gitu ya. Iya itu tadi wes Kak Dewian. Tapi yang jelas kita mampu untuk bisa melangkah ke melewati permasalahan tersebut. Ya apa sih kok ribet aku. Gini loh. Gini. Aku ribet aku tuh. Ya memang Mbak Rita nggak sendirian ya kan? Yang mengalami banyak. Tapi yang jelas kita percaya bahwa kita pasti bisa ngelewatin ini. Step by step. Kalau misalnya bulan depan nanti ngalamin kayak gini lagi. Ya wes. Lakonnya pokoknya bener. Tetap bekerja tapi kalau misalkan Anda nggak punya duit, Anda main game online terus, ya sudah. Kalau nggak punya duit itu tadi maksimalkan potensi yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain juga. Jadi referensi aja. Siapa tahu relate dengan masalah masing-masing. Saya Devi. Saya Retno. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat.